Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Ika Ratnani dari SMP Negeri 1 Cilacap. Dalam upaya peningkatan kompetensi profesional dan pedagogi guru, terutama dalam penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, kali ini saya akan menerapkan pembelajaran menggunakan strategi project based learning yang diharapkan mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran mapel ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan topik dan tingkat kemampuan siswa, sehingga siswa terlayani, lebih aktif, lebih termotivasi, dan hasil belajar pun semakin meningkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Good morning. Morning, Grace Pensa. Sudah berdoa? Ya, berdoa. Ready. Yes, serapis. Solo live. Solo. Sing the song. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oh ya, maaf Pak. Orang penting. Religius, nasionalis, independen, mutual cooperation, integrity, PPH. I think, I feel, I can, I feel, I think, I can. Having noble characters, having great achievements. Morning, Chris Pensa. Good morning, man. Good morning. Morning, Chris Pensa. Next please. Nah, buat Remio yang selalu menjadi ketua kelas terbaik ya. Progresnya Genio itu bagus sekali. Kita lihat dari kelas masuk ke kelas 8 ini ternyata Genio tanggung jawabnya meningkat. Tolong ditiru, yang baik-baik saja gitu. Manusia kan ada plus ada minus. Oke, hari ini kita mau belajar mobilitas sosial. Hari ini tadi kita sudah berdoa, kemudian who is absent today? Nihil? Penting ya, jawabannya nanti ya. Jadi sehat semua ya hari ini ya. Ada yang lagi sakit? Ada yang lagi sakit? Sakit ya? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian kebersihan ada. Kita mau masuk ke sini seperti biasa, ada hal-hal yang harus kita sepakati ketika pembelajaran. Yang pertama, kalau belajar IPS harus fokus ya, jangan duakan hati ya, jangan duakan saya ya. Baik, nanti kita mau belajar pakai PHP tentang orang-orang sukses di Indonesia, khususnya alumni SPENS. Sebelum masuk pelajaran,
Apa? Dia berusaha. Terus apa lagi? Apa? Apa? Takdir. Ya. Terus apa lagi? Kecamataan. Berarti orang kecamatan bisa sukses nih. Terus apa lagi? Gendong bayi. Ini loh pertanyaannya. Mengapa bisa sesukses itu? Kira-kira kalau ada 3 faktor, yang pertama apa nih? Pendidikan, kesehatan, pendapatan ya. Dia ukurannya dari situ gitu ya. Sukses. Pengen nggak kayak gini? Rumahnya banyak, karyawannya banyak. Ini mobilitas sosial, kita akan kaitkan itu. Bagaimana orang bisa sukses gitu ya melalui mobilitas sosial. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Proses. Ada yang mau bantu baca? Dibaca. Ya, jadi ini panjang. Nah, hari ini kita akan belajar 3 ini. Ya, beberapa pertemuan ke depan. Endingnya apa? Kamu akan? Amin. Iya, tapi sukses itu direncanakan salah satunya kan lewat peta jalan mimpi. Hari ini sebelum kita sampai ke nomor 3, kita akan belajar tentang pengertian, bentuk, saluran, dan dampak dulu. Apa itu mobilitas sosial? Kenapa mobilitas sosial itu bisa kita gunakan untuk meraih cita-cita? Baru nanti kita memahami faktor penghambat dan pendorong lewat diskusi tentang orang-orang sukses, khususnya alumni Spensa. Seberapa sukses si alumni Spensa gitu? Nanti kita nemu ada beberapa gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kemudian nanti proses penilaiannya dalam diskusi. Kemudian kamu mau menyebutkan ini mobilitas sosial, faktor pendorong, penghambatnya. Kemudian bikin peta jalan impian. Jadi ada 3 faktor itu yang akan dinilai. Materi kita mau asesmen awal dulu. Tolong ditulis nama, kemudian kelas, kemudian tanggalnya hari ini. Dia suka sama Semester 1. Iya, barang kan dong. Sebelah sini untuk awal, sumatif itu untuk akhir besok setelah selesai membuat peta jalan impian. Dari bahasa Latin mobilis, sedangkan sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga. Nah, di sini mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari satu kelompok lapisan ke lapisan yang lain. Jadi di masyarakat itu ada lapisan-lapisan. Pernah lihat nggak lapisannya? Ketua kelas itu satu atau banyak? Siapa di sini ketua kelasnya? Hanya Jenio. Wakilnya? Biaya, hanya Briaya, nggak ada wakil yang lain kan. Tapi kalau sekretaris, 2, siapa? Kalau anggota 8C, ini nih manusia-manusianya terlalu banyak. Jadi makin naik, jadi kayak bentuknya kayak gini. Yang posisinya puncak itu makin sedikit. Kepala sekolah berapa? 1. Di sini bisa dipahami. Tapi Ahmad tadi ada di mana? Di kelas atas ya. Nah, ketika dia di kelas atas, ukurannya itu bisa macam-macam. Nah ini, kriterianya bisa kaya, bisa pendidikan, bisa pekerjaan. Bisa nggak Raffi Ahmad jadi menteri nanti? Bisa. Mungkin ya. Jadi mobilitas sosial menyangkut 3 hal pokok: perubahan kelas ke atas atau ke bawah, dialami oleh manusia, terjadi dampak sosialnya. Nah ini, Putra Nababan pindah dari RCTI ke Metro, namanya mobilitas horizontal, setara. Nah, setelah ini
Cilacap? Ya. Kira-kira dikucilkan nggak kalau kelas sosialnya rendah? Bisa jadi, bisa tidak ya. Tergantung bagaimana masyarakat menanggapi. Pernah nggak mengucilkan orang yang nggak mampu banget? Enggak kan ya? Harapannya enggak. Makanya kita belajar mobilitas sosial supaya kita bisa menghargai. Makanya sekarang kita mau bikin peta supaya kamu sukses gitu. Nah, siapa yang akan kita tiru? Yang pertama ini nih. Ini. Ini. Kenal nggak ini? Ini ganteng banget ya? Bukan. Ada yang kenal? Ini. Nah, ini namanya ini. Subiarto Cakra Wardaya. Ya. Nanti siapa? Nanti kamu boleh stand. Ada beberapa profil kamu boleh pilih gitu ya. Oke, setelah ini kamu boleh diskusi. Kemudian ini tadi pindah benar ya? Ya. Ini ada yang benar nggak? Ya, kamu pindah sini. Oh, jawabannya karena pindah sini. Kamu pindah sini bawa bukunya ya. Ini ada yang benar? Oke. Pindah sini. Gambar sini. Kamu pindah salah satu ke sana. Salah satu pindah ke sana. Gak apa-apa lah ya sama cowok ya. Tugasnya yang pertama apa? Membaca, mencari pendorong dan asal atau suksesnya dia sebagai apa? Prestasinya. Yang kedua, membuat jadwal pembuatan peta jalan impian dari hari, tanggal, kegiatan, kemudian progresnya 100%, 25%, 100 berapa persen gitu. Dan nanti ini hambatan yang kamu temui. Understand? Ya. Nah, caranya nanti ini misalkan dream life gitu kan, map of dream life gitu kan. Terus di sini siapa? Adel, Adel usia segini pengen sukses jadi apa? Jadi ada ukuran usianya, kamu yang nentuin 10 tahunan mau berapa tahunan. Terus nanti usia, ini usia berapa sih? 0 sampai 15 kamu apa? 10 di situ. Terus 15 sampai 25 clue-nya apa? Belum dapat tuh. Clue-nya apa? Kamu pikirin gitu. Terus 25 sampai 35 apa? 35 sampai atau mau 15 tahunan silakan. Terus di sini clue-nya apa? Terus kamu effortmu apa? Ada effortnya. Ini yang harus kamu lakukan. Di sini butuh penguatan nih komputer nih, di sini butuh bahasa Inggris nih. Kalau pengen keluar negeri butuh apa nih? Paham? Supaya lebih terarah nanti suksesnya. Harapannya doa kita ini tercapai. Oke? Misalnya dalam waktu 12 tahun ini, 12 tahun depan membayangkan apa gitu. Sekarang sama Kamu mulai dari sekarang. Ini jangan sama-sama. Masa mimpinya sama? Kamu kan ikutnya mimpi dari tahun ke tahun ya. mimpi dari tahun ke tahun sama? Mungkin sama. Kamu sama mimpinya jadi apa? Jadi apa? Kamu apa jadi? Mungkin nggak capaian diplomat dengan dokter bedah sama? Ya nggak mungkin dong. Satu apa? Hanya satu kertas, boleh satu kertas, boleh dibikin tiga dimensi ini. Ini foto ini, terus ini tadi ada 1, 2, 3 foto. Kayak apa kayak terserah. Yang penting kamu kreasi. Jumat depan, Selasa depan kita bikin di sini, tapi sudah sekitar 50%. Jumat sudah presentasi. Jadi tinggal kamu punya cita-cita nggak sih? Ada. Apa? Oke, jadi bintang. Untuk bisa sampai jadi bidan, mungkin jadi bintang. Kamu apa? Kamu?
Rahel nih, untuk bisa jadi bidan, kamu harus ngapain aja nih dalam hidup? Terus kamu mau jadi bidan yang kayak apa dalam hidup? Kalau bidan yang cuma udah lahirin gitu, atau bidan yang kayak apa? Nah, nanti pakainya adalah timeline waktu. Kamu siap 0 sampai 15, 0 sampai 20 nih kamu mau ngapain? Oke, kasih gambaran di sini dari 20 sampai 40 nih atau 30 atau 45 kamu kan mau ngapain? Dari 40 ke 60 kamu mau ngapain? Minimal ada 4 timeline deh. Pahami? Kasih gambaran, bentuknya bebas, kamu boleh nanti explore deh. Untuk yang ini, yang tadi pertama itu tadi diskusi persiapan meraih jangan gampang ya. Mencari alat menyusun, sana cari alat-alat. Terus kamu boleh browsing di Pinterest terus yang ketiga merangkai. Mimpi nih, mimpi. Terus yang ini menempel, boleh di sini nanti finalisasi, namanya finalisasi. Jadi udah fix, udah jadi dan presentasi. Terus ada gambarnya lokasi. Ada pertanyaan lagi? Ya, Aningka Tamsi. Dia siapa? Apa sih yang menurut kamu yang bikin dia sukses? Udah intinya. Mimpinya juga di sini. Iya, mimpimu gitu, mimpi saya apa? Cita-cita, langsung sampai cita-cita. Oke? Ya, selesai ya? Ya, jangan lupa jadwalnya juga. Beda kata. Ada bocor. Amin. Oke, kelompok yang sini ya. Ini punya cita-cita kan? Nah, habis itu cita-citamu itu nanti dibuat yang namanya peta jalan mimpi. Caranya gini, peta jalan mimpi ini bayangannya usia 0 sampai 20 tahun kamu mau ngapain? Ya kan? Butuh apa nih di usia itu? Terus usia dari 20 sampai ke bawah sampai 30 katakanlah, kamu mau ngapain untuk meraih mimpimu itu? Ini pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Nah, usia 20 sampai 30 kamu mau ngapain aja biar kamu jadi polisi? Terus dari 30 sampai 40 mau jadi polisi yang seperti apa kamu? Apa mau jadi polisi itu terus atau mau jadi polisi yang level jenderal?
video guys. Oh. Ayo. Nanti kita akan coba presentasikan. Yang pertama terkait dengan analisis faktor kesuksesan dari beberapa alumni Spensa. Oke. Yang kedua, presentasikan jadwal. Sudah belum jadwalnya? Tolong dilengkapi. Kemudian yang ketiga, baru presentasi terkait dream mapmu dalam tiap kelompok. Nanti sambil diamati, kira-kira faktor yang mendorong kesuksesan seseorang itu nantinya apa? Itu yang terus menerus tolong digali. Oke ya? Hi everyone, we will present our project. Before that, let me introduce ourselves. My name is Astrid Zandra. My name is Tania Pramudawardhani. Nomor 2 tahun 1962, Soekarno dianugerahi gelar tokoh nasional tokoh lawan kemerdekaan nasional. Faktor pendorong kesuksesan sebagai Raja Pranoto ini adalah pendidikan. Yang ia menempuh pendidikan di Universal Girls School atau ELS, sekolah dasar zaman Hindia Belanda. Setelah lulus ia jalan mimpi. Yang hari pertama, hari Jumat 8 November 2024, kegiatan kita berdiskusi tema perjalanan mimpinya. Proses tercapaian proyek 20%. Kendala atau hambatan yang kita temui adalah kesulitan memilih ide karena tidak ada referensinya. Pada tahun 2011, hari di mana kami lahir, awal dari perjalanan panjang di persamaan. 2014, kami mulai belajar di tempat mengenal dunia penuh awal. 2017, tahun pertama kami memasuki sekolah dasar, menapaki langkah pendidikan yang baru. Hello everyone, good morning. Today we will present our discuss. But first of all, let us introduce ourselves. My name is Karista Dewanita. My name is Onasita Yuhaini Tisara. My name is Timothy Indra Dalit. My name is Damar September Ibu. Kerjaan yaitu sebagai pemeran atau model. Dulu mengawali karirnya dengan menjadi juara pertama dalam ajang Gadis Sambul 1992. Ia terjun ke dunia seni peran pada tahun 1996 dengan memerankan tokoh Anita di sinetron Abad 21. Senin 11 November 2024 menyiapkan alat dan bahan, progres tercapaian proyek 30%. Kendala atau hambatan yang ditemui, waktu dan kesulitan mencari bahan. Celah Belajar di sekolah dan melatih itu dengan olahraga. Kalau Timothy mencoba berbagai persiapan untuk menunjukkan minat seperti olahraga, musik, atau seni dan kajian belajar Timothy kalau Ara mulai mencoba berbagai hal agar bisa menemukan bidang yang Menurut saya, untuk Azra sudah saatnya fokus untuk mempertahankan hal yang sudah didapat dan menikmatinya. Menurut Karista, kesadaran pekerjaan sudah terpenuhi, lalu tinggal menjalani agar dapat lebih sukses. Di awal menggambarkan kan kita nggak bisa melihat masa depan tuh akan jadi apa, ada halangan apa lagi. Jadi menutup kita nggak bisa lihat masa depan sekarang. Jadi tetap harus berusaha guys. Tadi katanya Karista mau bangun bisnis. Anda berpikir bangun bisnis apa? Bisnis tourism. Masih nyoba searching lagi yang Kan tadi kan masih kecil kalian mencari minat dan bakat kan, eksplorasi. Dan sekarang udah nemuin belum bakatnya kalian apa dan minatnya kalian apa? Ada Karista apa dan Timothy apa dan Damar apa? Kalau saya kebetulan bakat saya di masak. Oh keren. Oh di masak. saya bisa dari sini, saya tertarik, tapi saya juga bisa di lingkungan saya
Selasa 12 November 2024 melaksanakan proyek pusat jalan mimpi progres tetap sampai proyek 20%. Kendala sama badan lingkungan dalam kesulitan hidup hari kita. Tentang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Guru Gabung lahir di Kabupaten Cilacap pada tanggal 21 November 1977. Di tahun 2012, dia genap berusia 46 tahun. Dia memulai karir sebagai modeling dengan meraih juara pertama pada pemilihan dan disambut tahun 1992. Di usia 1 sampai 20 tahun itu fokus untuk menimba ilmu agar saat cita-cita saya tercapai itu tidak ada hambatan yang begitu menghalangi karir saya. Saya di umur 1 sampai 20 menimba ilmu. Di umur 21 sedia dari kelompok kami kan kalian mau fokus meraih cita-cita, jadi ya seberapa susah sih cita-cita kalian untuk diraih? Susah jalan ini. Dia berapa persen? Pakai mesin persen nanti itu bisa di. Karena ada paper jadi kita tidak tahu. Ada kamu yang pengen apa ya yang buat kalian pengen jadi itu enggak? Cita-cita kalian itu apa yang satu-satu? Oh, saya pengen jadi pengusaha karena dia itu seperti di situ untuk menafkahi keluarga saya di masa depan. Kayak ya. Kalau saya itu ingin menjadi arsitek karena saya terinspirasi jadi arsitek itu karena om saya. Jadi biar om saya pengen jadi arsitek. Saya sebenarnya juga minat jadi arsitek. Ini untuk kalau minat sih pengen jadi arsitek jadi YouTuber. Jadi kenapa saya kita pengen kerja? Karena saya suka melihat bayi. Jadi kalau gede pengen bantu orang-orang itu. Karena bayi baru lahir itu lucu. Jadi aku pengen bantu mereka untuk keluar Jadi yang pertama kita akan memberi pengetahuan tentang orang sukses yang berasal dari usaha. Jadi di sini orang sukses itu adalah Andika Taksi, Nana Kusumaningrum Katamki adalah seorang penyanyi seriosa Indonesia. Ia lahir pada tanggal 3 Juni 1969 di Cilacap. Kesuksesan Aning tak lain karena ia memiliki ketekunan tinggi dalam mendalami bidang seni musik sehingga mendukung proses kesuksesannya. Faktor keturunan pun turut berperan penting karena ia berasal dari keluarga seni, terutama seni musik. Pembuatan proyek peta jalan ini hari Jumat tanggal 8 November 2008. Kegiatan mencari latar belakang Andika Taksi sang pemilik yang berasal dari Cilacap. Progres pencapaian proyek 7% adalah hambatan yang ditemui terbatasnya waktu. Hari Senin tanggal 11 kegiatan mencari latar belakang Andika Taksi dan memikirkan konsep data impian. Progres pencapaian proyek 12% adalah hambatan yang ditemui ragu dalam memilih konsep. Hari Selasa tanggal 12 November kegiatan membuat hiasan untuk data impian dan progres pencapaian proyek 26% adalah atau hambatan yang ditemui beberapa bahan belum dibawa.
Princess Aurora. Bisa kalian jadi ditanyain di Princess Aurora karena aku itu dulu sering banget saya sering banget itu kayak alas itu diikat di leher terus jadi Elsa iya karena aku pengen di luar negeri kenapa nggak mau di Indonesia konsep itu biar bisa berkembang di sana lalu mungkin suatu hari lagi nanti saya balik ke Indonesia terus bisa mengembangkan Indonesia gitu berarti nggak ada di luar negeri kan cuma belajar di luar negeri ya berkembang kasih Amin sama Namira untuk jadi diplomat kenapa sih pengen jadi diplomat? Diplomat kan jadi di luar negeri kan keliling dunia terus udah karena suka traveling terus emang tertarik aja secara otomatis jadi karena abang saya itu kan masuk fakultas HI nah saya lihat tuh abang saya tuh kayak wah kayaknya keren banget deh jadi HI itu saya tuh juga kepikiran buat masuk HI tertarik buat bisa masuk fakultas HI. Hello everyone, we're gonna presentation our project but before we start we want to introduce ourselves. Lahir pada tanggal 8 November 1970 Desa Panungusan, Kecamatan Daya Luhur, Kabupaten Niasa Barat. Pencapaian yang sudah dicapai Indonesia 2000 adalah mantan pemain sepak bola Indonesia dan pelatih kepala untuk klub Liga 2 Persija Jepara. Pada 20 Oktober 2019 saat berusia 1 tahun, saya pindah ke Batam bersama dengan orang tua saya. Saya tumbuh di Batam sampai pada umur 3 tahun. Umur 6 sampai 18 tahun, prosesnya belajar bahasa Inggris, jadi siswa berprestasi, mengikuti aktivitas sekolah, dorong indikator, juara atau tinggi di kelas, berlatih dalam hidup saya. Jadi pada umur 1 sampai 5 tahun, pertama-tama Yunik lahir pada tanggal 16 November 2011 di Cilacap. Dan hidup itu melatih keterampilan komunikasi dan juga kekuatan pribadi. Satu pasien yang sudah menjalani perawatan kami itu sangat sangat membatasi. Alasan saya pria asal Jawa Tengah yang lahir pada 10 Maret 1970 di Majenang. Ia pernah bersekolah di SD Negeri 2 Bogor, SMP Negeri 1 Cilacap, SMA Negeri 5 Bogor, dan pindah ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Planning kami untuk mencapai cita-cita ini. Oke ya, sambil evaluasi ya. Yang pertama, tadi banyak yang pengen berbisnis ya. Nanti di kelas 9 kita akan belajar tentang 17 subsektor yang menyumbang 1.000 triliun buat bangsa Indonesia. Namanya ekonomi kreatif. Dan itu nanti bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Namanya ekonomi kreatif, menurut kamu karakter apa sih yang diperlukan untuk sukses? Terutama di era sekarang yang katakanlah generasi alpha itu effortnya kurang gitu. Gen alpha ya, kamu lahirnya tahun 2000-an itu udah masuk abad 21. Ini udah gen alpha. Apa yang dibutuhkan? Disiplin, terus kerja keras, terus pantang menyerah. Punya nggak kamu? Tekun. Apa? Berani mengeluarkan pendapat. Menurut penelitian ada 3 karakter utama yang diperlukan untuk kamu bisa sukses. Ini jarang. Yang pertama integritas.
integritas? Kesamaan antara yang diucapkan, dipikirkan dengan yang dilakukan. Kamu latih itu. Ya, tidak. Yang kedua apa kira-kira? Jujur. Ini paling penting. Yang ketiga, tanggung jawab. Nah, yang lain-lain itu nanti akan mengikuti. Jadi banyak yang kesulitan dan tidak selesai, kemungkinan adalah karena manajemen waktu ya. Sebetulnya bisa dibuat kayak punya versi atau punya Adele tadi. Masing-masing bikin kan? Kemudian tinggal ditempel. Itu manajemen. Semakin kamu canggih memanajemen tugas, kamu akan berlatih jadi orang sukses nanti. Berlatihlah tentang memanage tugas, memanage orang. Harapannya ke depan seperti itu. Beberapa kelompok yang memang bisa presentasi hari ini dan bagus. Tolong dikuatkan manajemen. Kemudian banyak yang ingin mendapat pekerjaan. Kenapa sih nggak menciptakan pekerjaan? Ya itu mental bahasa Indonesia. Tolong diganti menjadi menciptakan pekerjaan. Tadi ada unik gimana ya unik ya? Ini menciptakan pekerjaan. Terus ada lagi siapa yang tadi gue lupa? Rafka ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang diharapkan. Seperti itu. Oke? Terus mobilitas sosial kemarin apa mobilitas sosial? Dari perpindahan posisi status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Ada nggak pengaruhnya life map ini terhadap mobilitas sosial? Ada. Terutama di faktor ekonomi, terus faktor pendidikan, terus faktor lingkungan, terus faktor karakter atau diri sendiri. Itu sangat berpengaruh. Karena mobilitas sosial dapat mendorong kesuksesan seseorang. Artinya gini, kalau di Indonesia anak tukang becak bisa jadi dosen. Kamu bayangkan di Korea Utara. Pernah ke Korea Utara? Itu anaknya jenderal tetap akan jadi jenderal karena sistemnya adalah keturunan. Kamu mau milih yang mana? Yang mobilitas sosial terbuka di Indonesia atau mobilitas sosial tertutup seperti di Korea? Yang terbuka. Ada nggak kira-kira pengaruh mobilitas sosial ini terhadap kesuksesan seseorang? Ada banget ya. Artinya mobilitas sosial bisa menjadi jalan untuk meraih kesuksesan, terutama yang ingin naik atau pindah posisi lapisan. Sampai sini oke? Setelah ini kita mau mengisi assessment akhir. Tuliskan, ini refleksi ya. Tuliskan keterkaitan antara faktor-faktor pendukung dalam mobilitas sosial dengan pencapaian atau kesuksesan cita-citamu. Bisa kira-kira? Nanti diberikan sekali. Kemudian yang terakhir, refleksinya tolong diisi. Ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami bahwa titik-titik terserah jawabannya apapun, yang penting jujur. Setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu apa, terutama di karakter. Kemudian setelah pembelajaran ini perasaan saya bagaimana, target saya berikutnya apa, begitu. Nah nanti silakan setelah ini diisi. Untuk selanjutnya, kita tutup ya. Selamat siang. Siap.